Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R.Arsy Alisa Mustari dari kelas reguler B semester 2 dengan NPM 74201211192. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi, kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidana pelakunya. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 2. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk menaatinya. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. 2. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. 3. Dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek yang lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. 5. Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Keenam, dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap satu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Ketujuh, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Dan yang ke-8 yaitu dolus repentinus, disebut juga Hastaltmut atau dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan, kesesatan, dan salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan kesesatan peristiwa, hukum, kekeliruan orang, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, dan delik putatif. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, kulpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, kulpa lepis, kealpaan ringan. Yang ketiga, bewusst skuld, yaitu kealpaan yang disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari suatu perbuatannya. Yang keempat, unbewusst skuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. D. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. Yang pertama, sistem deskriptif menyatakan, normatif menilai, deskriptif, normatif, gabungan dari 1 dan 2. KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai
dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidaknya mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian yaitu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu untuk bertanggung jawab. Yang pertama, kleptomani yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil benda atau barang milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang, yaitu melanggar hukum. Yang kedua, priromani yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, klaustrofobi yaitu penyakit jiwa yang merupakan ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang terakhir ada nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan di Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu, harus dilihat dari batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asal dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo, apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.